Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dari SMK Al Hasanah. Yang saya hormati para dewan juri dan para muslimin dan muslimat yang saya banggakan. Saya akan menceritakan sebuah cerita pada kesempatan kultum hari ini yang bercerita tentang bertobat. Allah berfirman pada orang-orang seperti kita yang mungkin pernah berzina, membunuh, minum khamar, memakan uang riba, ataupun melakukan dosa diam-diam. Allah memanggil kita, ya ibadi, begitu lembut panggilan Allah terhadap kita yang penuh dosa. Tetapi Allah tidak memanggil kita, ya wahai manusia, wahai pendosa, wahai makhluk yang kotor, hina dina. Tapi Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Dan saya ada satu kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ada pemuda yang baru berzina. Dia menyesal, dia ingin bertobat kepada Allah. Dia mandi, dia berwudu, dia datang Masjid Nabawi, dia sholat asar di saf paling depan. Dalam sholatnya dia menangis, dan selesai sholat dia bersimpuh di samping Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, celakalah saya. Dan Rasulullah menjawab, kenapa engkau celaka wahai saudaraku? Pemuda tadi menjawab, saya habis berbuat zina ya Rasulullah. Rasulullah pun sangat marah dan sedih karena wahyu belum turun, dan Rasulullah hanya tahu itu dosa besar dan tempatmu di neraka. Lalu si pemuda tadi pulang dengan rasa kesal dan kecewa. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk Allah bilang ke Jibril turun, jangan kecewakan hamba yang ingin bertobat itu. Terus malaikat Jibril turun dan menemui Rasulullah menyampaikan ilham. Baru turun surat Al-Zumar, surat ke-39 di Al-Quran, ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la takhnazum mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, Allah telah mengampuni dosa semua yang telah kalian lakukan. Terus Nabi Muhammad SAW memanggil pemuda itu kembali. Terus Nabi Muhammad berkata, bergembiralah kamu, Allah telah mengampuni dosa yang telah kamu lakukan. Terus pemuda tadi bertanya, apakah ini dosa hanya untuk saya doang? Tapi Rasulullah SAW menjawab, tidak, ini khusus kamu dan orang yang seperti kamu. Begitu indah. Dan kita jangan malu untuk bertaubat, karena Allah berjanji akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan saat kita mau bertaubat. Dan kita harus yakin kepada Allah, karena Allah itu wa ila rabbika farghab, karena kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dan kita harus selalu mengulang-ulangi doa. Mengapa demikian? Karena mengulangi doa seperti menggayuh sepeda, suatu saat pasti akan tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.